Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam budi luhur. Bertemu lagi di mata kuliah kalkulus 1. Kali ini kita sudah masuk di pertemuan ke-6. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai fungsi, sampai ke jenis-jenis fungsi, kemudian masuk ke fungsi aljabar. Ada beberapa operasi-operasi aljabar pada fungsi, kemudian dilanjutkan sampai dengan pembagian polinomial. Nah, untuk pertemuan hari ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai fungsi. Kita akan lihat itu mengenai fungsi konstan. Fungsi konstan, jadi kalau yang kemarin itu fungsi polinomial itu mempunyai derajat 0, itu disebut fungsi konstan, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi dia hanya berupa koefisien ataupun berupa konstanta seperti ini. Jadi derajatnya yang paling tinggi itu adalah 0. Kalau derajatnya 0 itu artinya sama dengan 1. Nah, kita hanya bentuknya seperti ini, berupa bilangan seperti ini, atau Y sama dengan konstan. Nah, grafik fungsi konstan itu sudah digambarkan jadi seperti ini. Kalau dia A-nya positif, berarti dia berupa garis berada di atas sumbu X. Jadi kalau nilainya negatif atau lebih kecil daripada 0, maka dia berupa garis seperti ini. Konstan, ya, tidak ada perubahan nilainya itu. Misalkan nilainya di sini 3, Y-nya sama dengan 3, maka seterusnya dia tidak berubah-berubah. Nah, kalau nilai negatif, maka dia berada di bawah sumbu X. Seperti itu fungsi konstan. Oke, kemudian ada fungsi linier. Fungsi linier ini fungsi polinomial yang derajat 1. Nah, disebut juga persamaan garis. Jadi fungsi linier ini disebut juga persamaan garis. Ditulis dalam bentuk seperti ini. Atau yang paling umum itu kita menuliskannya dalam bentuk Y sama dengan MX plus N. Seperti ini. Nah, persamaan ini itu disebut persamaan garis yang memotong sumbu X pada saat Y-nya sama dengan 0 dan memotong sumbu Y pada saat X-nya sama dengan 0. Nah, perhatikan kalau X-nya 0, maka Y-nya sama dengan N. Kemudian kalau Y-nya 0, maka X-nya sama dengan minus N per M. Jadi kita pindahkan. Nah, ketika Y-nya 0, sama dengan MX plus N. Nah, maka X-nya hanya pindah ke sebelah kiri. X-nya sama dengan minus N. Nah, jadi X-nya adalah minus N per M. Seperti ini. Disimpulkan bahwa dari persamaan ini adalah menunjukkan garis yang melalui titik-titik 0,n dan minus n per m, 0. Nah, ini sebutannya persamaan 311 ini disebut perpotongan kemiringan sebuah garis atau slope intercept equation of a line. Grafiknya, nah kalau kita buat grafiknya ini seperti ini. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan N.
Kemudian ketika Y-nya yang 0, X-nya sama dengan minus N per M. Nah, secara umum digambarkan seperti ini. Jadi dia memotong sumbu X pada saat Y-nya 0. Kemudian pada saat X-nya sama dengan 0, dia memotong sumbu Y pada titik 0, N. Jadi minus N per M, 0. Nah, secara grafik digambarkan seperti ini. Oke, nah ketika persamaan garis pada persamaan 3,11 tadi, sebelumnya itu melalui titik X1, Y1, maka Y1 sama dengan MX1 plus N, N-nya sama dengan Y1 min MX1. Nah, kita dapat persamaan lagi, persamaan 3,12. Kemudian kita substitusikan harga N dari persamaan 3,12 ini ke persamaan 3,11 tadi. Maka kita dapatkan Y min Y1 sama dengan MX min X1. Atau Y-nya sama dengan MX min X1 plus Y1. Nah, dapat persamaan 3,13. Ini disebut kemiringan titik sebuah garis atau point slope equation of a line. Grafiknya digambarkan jadi seperti ini. Nah, dia tidak memotong sumbu X titik ini. Dia ada dua titik seperti ini. Melalui X1, Y1, melalui X, Y. Nah, kemudian kalau dia persamaan 3,11 tadi melalui lagi titik X2, Y2, maka kita dapatkan persamaan 3,14 ini. Y min Y2 sama dengan MX min X2 atau Y sama dengan MX min X2 plus Y2. Kita kurangkan 3,14 dikurang persamaan 3,13, maka dapatlah persamaan 3,15 ini. Y1 min Y2 sama dengan M X1 min X2 atau Y1 min Y2 per X1 min X2 sama dengan Y2 min Y1 sama dengan per X2 min X1. Nah, kemudian dengan memasukkan harga M pada persamaan 3,15 ke persamaan 3,13, didapatlah Y min 1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini dari M-nya kita gantikan dengan ini. Nah, di persamaan 3,13 tadi, mana nih? M-nya kita gantikan dengan ini. Y2 min Y1 per X2 min X1. Atau bisa kita tuliskan Y-nya berarti Y1-nya pindah ke sebelah kanan, jadi positif. Ini M-nya, ini M-nya. Y2 min Y1, X2 min X1. Oke. Nah, persamaan 3,16 itu persamaan garis yang mulai titik X1, Y1 dan X2, Y2 tersebut dua titik dari suatu garis atau two point equation of a line. Digambarkan dalam bentuk grafiknya, dia melalui titik X1, Y1, kemudian X2, Y2. Itu simpulannya. Nah, kapan kita menggunakan persamaan-persamaan tadi?
Persamaan 3/11 itu jika kemiringan dan titik potong satu garis dengan sumbu X atau sumbu Y diketahui, maka kita gunakan yang 3/11. Tapi kalau yang diketahui itu kemiringan, kemudian garis itu melalui titik tertentu, misalkan X1, Y1, gunakan 3/13. Nah, kalau misalkan satu garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka gunakan persamaan 3/16. Cara menggambarkan garis. Nah, kita lihat untuk persamaan garis Y sama dengan MX plus N, kita buat tabel. Jika N-nya tidak sama dengan 0, maka ketika X-nya 0, Y-nya sama dengan N, kemudian ketika N-nya 0, Y-nya 0, maka X-nya sama dengan minus N per M. Nah, tapi kalau N-nya sama dengan 0, ketika X-nya 0, Y-nya 0, kemudian ketika X-nya A, maka Y-nya M dikali A. Dimana A-nya itu adalah sembarang bilangan real. Contoh, sebuah garis mempunyai kemiringan min sepertiga memotong sumbu X pada X sama dengan 1, tentukan persamaan garisnya. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, persamaan apa yang kita gunakan? Persamaan 13, karena diketahui kemiringan, kemudian dia memotong sumbu. Nah, ini sumbu X pada X sama dengan 1. Nah, persamaan garis itu secara umum Y sama dengan MX plus N. Karena M-nya min sepertiga, maka M-nya kita gantikan ke sini. Nah, kemudian dari soal tadi, titik potong dengan sumbu X pada X sama dengan 1. Nah, jadi ketika X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 0. Oke. Kemudian kita substitusikan harga X dan Y ke persamaan 2/11. Dimasukkan ke sini. Kita dapatlah nilai N-nya. Nah, di X-nya 1, kemudian Y-nya 0. Karena dia akan memotong sumbu X. Berarti ketika dia memotong sumbu X, maka pada saat itu Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi X-nya 1 kita masukkan, Y-nya 0. 0 sama dengan M-nya tadi min sepertiga dikali 1 X-nya ditambah N. Maka kalau N-nya itu kita pindahkan sepertiganya sama dengan sepertiga. Jadi kita sudah dapat nilai N-nya, kemudian nilai M-nya tadi min setengah, maka persamaan garisnya, kita balik lagi ke sini, nilai M-nya, kemudian nilai N-nya. Nah, jadi kita cari nilai M-nya sudah diketahui di sini. Nah, kita menentukan nilai N-nya itu. N-nya dapatnya dari sini tadi. 3. Ketentuan di sini, dia akan memotong sumbu X suatu garis ini, memotong sumbu X ketika apa? Ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, maka dari sinilah kita menentukan nilai N-nya. Menggambarkan garis,
kita buat tabel seperti ini. Nah, kita masukkan lagi ke persamaan ini, persamaan yang sudah dapat ini, persamaan Y-nya. Buat tabel sederhana seperti ini saja. Ada dua koordinat. Ketika X-nya 0, berapa Y-nya? Nah, kita masukkan. Y sama dengan min 1/3 kali 0 plus 1/3. 1/3 kali 0, oke. 0, Y-nya tinggal 1/3. Nah, kemudian satunya kita buat Y-nya 0. Dari sini juga Y-nya 0, maka berapa nilai X-nya? Min 1/3 X plus 1/3. Kalau kita pindahkan 1/3 X sama dengan 1/3, maka X-nya 1/3 dibagi 1/3. Dibagi 1/3. 1/3. Ini sama dengan 1. Nah, jadi ketika Y-nya 0, X-nya sama dengan 1. Dari sini kalau sudah dapat titiknya bisa kita gambarkan. Koordinatnya 0,13 dan 1,0. Kita gambarnya seperti ini. Oke, kemudian contoh yang lain. Nah, kemiringan atau koefisien arahnya 2, ada garis, kemudian memotong sumbu Y. Kalau tadi sumbu X pada Y sama dengan 3/2. Tentukan persamaan garis tersebut. Nah, kita lihat di sini ketika kalau tadi memotong sumbu X itu, sumbu garis itu akan memotong sumbu X ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang balikannya. Jadi, dia memotong sumbu Y, sumbu garis itu akan memotong sumbu Y pada Y sama dengan 3/2. Nah, pada saat dia memotong sumbu Y, maka pada saat itu X-nya yang sama dengan 0. Jadi ketika X sama dengan 0, pasti garis itu akan memotong sumbu Y pada titik tertentu. Nah, ini kebetulan di sini dia memotong sumbu Y-nya pada Y-nya 3/2. Nah, kita suruh menentukan persamaan garisnya. Pertama, ini kita gunakan persamaan 3/11 seperti tadi. Nilai M-nya itu 2, maka Y-nya jadi Y-nya kita gantikan dengan 2. Nah, ini kita mau menentukan nilai N-nya sekarang. Nah, tadi perhatikan titik potong dengan sumbu Y itu adalah pada Y titik 3/2 ini. Maka pada saat Y-nya 3/2 ini, X-nya sama dengan 0. Di suatu garis itu akan memotong sumbu Y ketika X-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita substitusikan nilai X 0 dan Y sama dengan 3/2 ini. Dapatlah N-nya 3/2. Sama seperti cara sebelumnya tadi. Dengan demikian, persamaan garisnya menjadi Y sama dengan 2X plus 3/2. Kita masukkan mirip dengan yang sebelumnya, cuman di sini yang garis itu memotong sumbu Y, kalau tadi memotong sumbu X. Nah, Y-nya 3/2, kemudian M-nya 2, X-nya 0. Dapatlah N-nya
dikali 0, 0, n-nya 3/2. Dapat nilai n-nya, kita masukkan ke sini. Berarti y-nya sama dengan 2x plus n-nya 3/2. Gambarkan garis, sama seperti yang sebelumnya, buat tabel. Nah, ketika x-nya 0, ini kita masukkan ke sini, x-nya 0, y sama dengan 2 dikali 0. Plus 3/2, maka berarti y sama dengan 3/2. Kemudian ketika y-nya 0, berapa x-nya? 2x plus 3/2. Nah, kita pindahkan, berarti 2x sama dengan min 3/2. X-nya min 3/2 dibagi 2, jadinya 3/4. Min 3/4. Dapat tabel ini, dapat titiknya, yaitu 0,3/2 dan min 3/4,0. Dari sini bisa kita gambarkan. Nah, ini bukan 1 ya, min 3/4. Min 3/4,0. Oke. Nah, kemudian ini contoh lagi. Diketahui kemiringan minus 1 melalui titik. Nah, berarti untuk menentukan persamaan garisnya kita menggunakan persamaan 3/13. 3/13, m-nya minus 1, tinggal kita masukkan aja. Y-nya, x1-nya, y1-nya. Nah, masukkan ke sini. Persamaan 3/13. Gantikan nilai m-nya minus 1, kemudian x1-nya ini minus 2. Jadi x plus 2, y1-nya itu 3, kalikan min x min 2. Ini 1 ini dari mana dapatnya? Karena di sini dikalikan min 1 dikali x min x min 1 dikali 2 min 2 ditambah 3. Nah, dapatlah 1. Oke, kemudian setelah dapat persamaan garisnya, sama langkahnya kita gunakan tabel seperti ini, sederhana saja. Jika x-nya 0, masuk ke sini, maka y-nya 1. Jadi persamaan garis yang didapat itu x plus 1. X-nya 0, y-nya 1. Kemudian ketika y-nya 0, min x plus 1. Kita pindahkan x sama dengan 1. Dapat tabel ini, dapat titiknya. Berarti kalau kita gambarkan, nah gambarnya jadi seperti ini. 0,1, kemudian 1,0. Oke. Lanjut lagi, contoh yang lain. Nah, ini sebuah garis melalui 2 titik. Min 3,4 dan 5,2. Tentukan persamaan garis.
Nah, kalau kita lihat dari soal ini, berarti kita akan menggunakan persamaan 3/16 karena diketahui 2 titik. Nah, kita masukkan, tinggal masukkan rumus saja nih, gampang. Y, rumusnya ini persamaan yang melalui 2 buah titik, x1 y1, kemudian x2 y2. Nilainya sudah ada, tinggal kita masukkan ya. Y2 nya ini, jadi ini x1 y1, ini x2, y2. X1 nya min 3, masukkan ke sini, jadi plus 3. Kemudian plus y1 nya adalah 4, y2 nya 2, x2 nya 5. Nah, masukkan ke rumus ya. Tinggal disubstitusikan, min 2 per 8 disederhanakan jadi 1/4 ya. Min 2 per 8 bagi 2 jadi min 1/4. X plus 3 plus 4. Kemudian kenapa bisa jadi x min 13 ini? Nah, ini kita kalikan dulu. Kalikan ini dengan ini. Min 1/4 x min 1/4 dikali 3. Min 3/4. Ditambah 4 di sini. Nah, operasi pecahan kalau dijumlahkan kita samakan penyebutnya. Jadi supaya di sini jadi penyebutnya itu jadi 4, maka kita samakan min 3/4. Nah, penyebutnya dikali 4, pembilangnya dikali 4 juga. Jadi 16/4. Nah, 16/4 min 1/4 x plus 13/4. Nah, karena mau kita keluarkan min 1/4-nya, maka pemfaktoran ya. Yang kita keluarkan min 1/4, kita faktorkan. Karena di sini ada 1/4, di sini ada 1/4. Nah, ini jadi minus. Ini plus 4, plus 13/4. Kalau kita keluarkan min 1/4, maka jadi minus 13. Dan kalau kita kalikan lagi, min 1/4 x, min 1/4 dikali min 13 itu 13/4. Nah, dapatlah persamaan garisnya seperti ini. Kemudian menggambarkannya sama saja dengan yang sebelumnya. Dibuat sendiri nanti tabelnya. Ketika x-nya 0, y-nya berapa? Ini persamaannya ini. Nah, kita masukkan ketika x-nya 0, maka y-nya 13/4. Kita dibuatkan tabel seperti sebelumnya. Tabel xy. Nah, untuk gampangnya kita ambil 2 titik ini. Ketika x-nya sama dengan 0, maka y-nya berapa? Adalah 13/4. Kemudian y-nya 0. Nah, atau ke sini masuknya bisa juga. Nah, y-nya 0, maka 1/4 x sama dengan 13/4. Nah, maka x-nya 13/4 dibagi 1/4, x-nya tinggal 13.
Y-nya 0, maka X-nya 13. Dapat titiknya. Nah, 13,0, kemudian 0,13/4. Ya. Tinggal kita gambarkan grafiknya. Jadi 0,13 titiknya itu dapatnya 0,13/4. Kemudian 13,0. Gambarkan ini. Oke. Nah, itu persamaan linier atau persamaan garis. Nah, kemudian ada fungsi kuadrat. Ya. Kalau linier, konstan, pangkatnya 0, X-nya, variabelnya paling tingginya, kemudian fungsi konstan itu pangkat 1, fungsi kuadrat itu pangkat 2. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Balik lagi ke pemfaktoran. Ya. Jadi fungsi kuadrat itu fungsi polinomial yang punya derajat 2. Untuk umumnya, kuadrat atau umumnya kita tulis seperti ini. AI kuadrat plus BX plus C. Y-nya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan cara memfaktorkan. Nah, A, B, C-nya bilangan real, kemudian X-nya perubahan bebasnya, Y-nya perubahan bebas. Nah, grafik ini persamaan ini memotong sumbu X jika Y-nya sama dengan 0, maka Y-nya 0 kita gantikan seperti ini. AI kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya persamaan fungsi kuadrat. Untuk menentukan titik potong persamaan kuadrat untuk sumbu X, kita harus menentukan akar-akarnya. Kita faktorkan ya, seperti yang sebelumnya. Memfaktorkan itu adalah menentukan akarnya. Nah, kita tulis dalam bentuk seperti ini. Maka B ini adalah B per A, C-nya adalah C per A. Nah, kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, memfaktorkan. M kali N sama dengan C. Nah, ini M plus N sama dengan B-nya. Nah, bentuk umum ini. Seperti cara yang sebelumnya pernah kita bahas. Cara memfaktorkan, kita mencari bilangan-bilangan yang ketika dikalikan itu hasilnya C, dan ketika dijumlahkan hasilnya adalah B. Dengan cara dicoba-coba ya, faktor-faktornya apa saja. Oke. Nah, nanti akan dapatlah akar-akarnya. X1-nya itu minus M, X2-nya minus N. Atau cara lainnya ada rumus ABC. X1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min per AC. Bisa juga menggunakan. Kalau dia tidak bisa difaktorkan. Nah, ini contoh memfaktorkan persamaan kuadrat. Maka di sini kita lihat nilai B-nya itu 1, kemudian nilai C-nya min 6. Nah, kita cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya minus 6, dijumlahkan hasilnya 1. Dapatlah minus 2 dan 3. Ya. Jadi faktor dari ini adalah X minus 2, kemudian X plus 3. Seperti cara yang sebelumnya, nah kita tentukan menentukan ketika di pertidaksamaan, menentukan titik kritis
sebuah pertidaksamaan kuadrat. Coba-coba ya. Apa yang menghasilkan minus 6 itu? Bisa 1 dikali minus 6, 2 dikali minus 3, ya. Atau min 1 dikali 6, 3 dikali min 1 kali 6, kemudian min 2 dikali 3, min 3 dikali 2. Nah, dari bilangan-bilangan tersebut 3 dikalikan minus 6. Nah, tapi yang dijumlahkan hasilnya harus 1. Itulah minus 2 dengan 3. Jadi akarnya berarti kalau di sini minus jadi plus, ini plus jadi minus. Nah, itu cara menentukan akar dari persamaan kuadrat. Ini sama, B-nya minus 4, C-nya minus 2. Caranya sama, angkanya berbeda. Jadi, maka kita akan mencari bilangan-bilangan yang dikalikan minus 12, dijumlahkan minus 4. Dapat min 6, kemudian n-nya itu 2. Jadi kalau masih bingung, lihat lagi yang pertemuan kita di pertidaksamaan kuadrat. Sudah sempat Bapak jelaskan bagaimana menentukan faktor ini, memfaktorkan ini. Akarnya itu seperti apa. Nah, dapat faktornya x min 6 dengan x plus 2, berarti akarnya 6 dengan minus 2. Oke. Nah, selain menggunakan cara pemfaktoran, kita juga bisa menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, rumusnya seperti ini. Menentukan nilai x-nya itu min b plus minus akar b kuadrat min ac per 2a. Nah, berarti di sini x1, x2. x2 ya. Untuk x1-nya min b plus ini, untuk x2-nya min b minus. Nah, ini kalau dia kita bisa menggunakan rumus ini, terutama yang tidak bisa difaktorkan dengan cara yang sebelumnya. Walaupun bisa difaktorkan, bisa juga tetap menggunakan rumus ini. Nah, tapi terutama untuk yang nggak bisa difaktorkan, maka kita gunakan rumus ini. Kita akan ketemu akar-akarnya. Nah, yang ini b kuadrat 4ac ini istilahnya diskriminan atau disingkat D besar. Oke, kita lihat contoh, tentukan akar dari x kuadrat plus 4x min 21. Nah, ini kalaupun kita faktorkan ini bisa juga ya. Kalikan bilangannya dapatnya minus 21. Kemudian ketika dijumlahkan itu dapatnya 4. Berarti apa? 7 dengan minus 3. Ini bisa difaktorkan, tapi kalau kita mau menggunakan rumus juga bisa ya. Jadi kita identifikasi di sini A-nya itu 1, B-nya 4, kemudian C-nya minus 21. Nah, jadi yang A yang di sini, kemudian B ini ya, C-nya yang sesuai dengan bentuk umum tadi. Kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dapat, masukkan ke rumus kuadrat, rumus ABC. X1-nya ini plus, X2-nya ini minus. Tinggal disubstitusikan aja. Substitusikan 4 kuadrat 16 dikurang 4 dikali minus 2184. Hanya 1. Nah, akar-akarnya, jadi kalau faktornya itu x min 3 dengan x plus 7,
maka akarnya adalah, karena ini sama dengan 0 ya, min 3 X plus 7 sama dengan 0, maka X-nya, X1 nya ini berarti 3. Di sini negatif, sini positif. Ini plus 7 berarti X2 nya di minus 7. Oke, ini dengan cara menggunakan rumus kuadrat. Nah, untuk apa kita memfaktorkan atau mencari akarnya ini? Nah, nantinya kaitannya dengan menentukan titik potong ya, terhadap sumbu X, titik kritisnya pembuat nolnya. Nah, itu karena sesuai dengan persamaan kuadrat ini, dia akan memotong sumbu X itu ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi berarti akar-akarnya inilah titik potong atau ya titik potong terhadap sumbu X-nya ya, itu ketika nilai Y-nya tadi sama dengan 0. Oke, nah sekarang grafik fungsi kuadrat. Bagaimana kita menggambarkan grafiknya? Nah, persamaan kuadrat ini nanti grafiknya berupa kurva. Kurvanya itu bisa terbuka ke atas atau ke bawah, tergantung dari nilai A-nya. Kalau A-nya lebih besar daripada 0, dia terbuka ke atas. A lebih besar daripada 0. Grafiknya seperti itu. Memotong sumbu X nih. Nah, ini bentuk grafiknya berupa kurva lengkung, bisa membuka ke atas ketika A-nya sama dengan lebih besar daripada 0, kemudian kalau A-nya lebih kecil daripada 0, dia membukanya ke bawah. Oke. Nah, pada grafik fungsi kuadrat kita mengenal beberapa istilah, yaitu vertex, titik ekstrim. Ini bisa maksimum ataupun minimum. Jadi kalau dia membuka ke atas berarti minimum titiknya, tapi kalau dia membuka ke bawah berarti dia titiknya maksimum ya. Berupa parabola. Nah, jadi dia berupa koordinat A dengan K. Bagaimana untuk menentukan nilai H-nya? Min B per 2A, A-nya C dikurang B kuadrat per 4A. Kemudian ada sumbu simetri. Sumbu simetri ini garis yang bagi parabola menjadi dua bagian yang sama. Nah, nilainya sama dengan X-nya. Itu nilai X itu sama dengan H, berarti sama dengan min B per 2A tadi. Kemudian ada titik potong dengan sumbu X. Jika D-nya 0, maka parabola tidak memotong. Tapi verteknya hanya menyinggung sumbu X. Kemudian kalau D-nya lebih kecil daripada 0, parabola tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Nah, kalau D-nya lebih besar daripada 0, maka parabola memotong sumbu X pada X1 dan X2. Potong sumbu X, kemudian titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y pada Y-nya sama dengan C. Jadi ketika nilai Y-nya sama dengan C, maka dia memotong sumbu Y. Oke, untuk menggambarkan grafiknya, kita lihat contoh ini. Min X kuadrat plus 5X min 6. Tentukan vertex, sumbu simetri, titik potong terhadap sumbu X dan Y-nya. Nah, ini nilai A-nya itu adalah lebih kecil daripada 0. Nah, daripada 0 tadi ketentuannya. Ini maka grafik akan membuka ke bawah. Ya. Oke, kita lihat.
Nah, kita untuk menggambarkan grafik, kita tentukan vertex-nya, sumbu simetrinya, titik potong terhadap sumbu X-nya, kemudian titik potong sumbu Y-nya. Jadi kalau dari sini kita lihat nilai A-nya itu -1, B-nya 5, kemudian C-nya -6. Nah, kita tentukan nilai H-nya, masukkan ke rumus tadi, dapatlah 5/2. Kemudian K-nya, dapatnya 1/4. Maka koordinat vertex-nya itu adalah 5/2, 1/4. Sumbu simetri sama dengan H, berarti sama dengan 5/2. Titik potong terhadap sumbu X, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0, nah, maka kita faktorkan seperti ini. Minusnya kita keluarkan, di sini X kuadrat min 5X, kemudian plus 6. Jadi kalau X-nya minusnya kita keluarkan, maka dia jadinya seperti ini. Nah, faktor-faktornya dapatlah X1-nya 3, kemudian X2-nya 2. Atau pakai rumus ya. Pakai rumus bisa juga. Tentukan X1 dengan X2-nya. Nah, berarti kita dapat titik X-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 3. Oke, kemudian titik potong sumbu Y-nya, X-nya sama dengan 0, dapatlah Y-nya sama dengan -6 ya. Kita masukkan ke sini. Maka di sini 0, di sini 0, tinggal -6. Nah, inilah Y-nya. Kemudian berarti dia memotong sumbu Y-nya pada -6. Nah, karena A-nya lebih kecil daripada 0, maka parabola itu membuka ke bawah. Kalau sudah dapat semua titik-titik, kemudian vertex-nya, titik potongnya, maka kita bisa menggambarkan grafiknya. Kira-kira seperti ini grafiknya. Jadi kita cari ya, kita cari vertex tadi, tentukan grafik, sumbu simetri, kemudian titik potong dengan sumbu X, kemudian titik potong dengan sumbu Y-nya. Nah, kalau sudah dapat semua, bisa kita gambarkan ya grafiknya. Ini jarak antara ini ke sumbu simetri ini sama ya, kiri kanan ini sama. Nah, jarak dari sini ke sini itu sama. Karena sumbu simetri ini pas membagi parabola ini menjadi dua bagian yang sama. Oke, seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan masuk ke fungsi komposisi. Fungsi kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.